materi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang peran penting UMKM penjual siomay dan batagor dalam perekonomian lokal. Selain itu, materi ini juga bertujuan mengenalkan karakteristik usaha, proses produksi, dan strategi pemasaran yang digunakan agar produk tetap kompetitif. Selain itu, dibahas pula tantangan yang dihadapi serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian, materi ini diharapkan dapat memberikan inovasi dan motivasi bagi para pelaku UMKM dan calon pengusaha agar lebih kreatif, inovatif, dan mampu memanfaatkan peluang demi kesuksesan usaha mereka. Siomay dan batagor adalah dua jenis makanan yang berbasis dari olahan ikan dan tepung dan sangat populer bagi jajanan khas Indonesia terutama di Jawa Barat. Siomay biasanya disajikan dalam bentuk kukus dan dilengkapi dengan perlengkapan seperti kentang, tahu, kol, dan telur lalu disiram dengan bumbu kacang. Sementara itu, batagor merupakan versi goreng siomay yang menghasilkan tekstur renyah di luar dan lembut di bagian dalam. Kedua makanan ini memiliki kelebihan yaitu cita rasa yang khas, harga yang terjangkau, dan dapat dikonsumsi kapan saja baik sebagai cemilan maupun makanan utama. Adapun profil usahanya yaitu nama usahanya siomay dan batagor milik Pak Ahmad. Jenis usahanya yaitu kuliner atau makanan siap saji. Bentuk usahanya yaitu UMKM gerobak. Kemudian produk yang dijual yaitu ada siomay ayam dan batagor ayam. Pemiliknya yaitu Bapak Ahmad. Lokasinya di depan pintu 4 Universitas Sumatera Utara. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas topik mengenai bahan baku dan bahan penolong. Yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Yang pertama, pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses produksi dan menjadi bahan utama dari produk jadi. Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian utama dari produk jadi. Nah, ada beberapa bahan bakunya. Yang pertama ada tepung terigu, yang kedua ada tepung tapioka, ayam, bawang putih, daun bawang, bawang merah, merica, garam, kacang tanah, cabai merah, dan tahu goreng. Dan bahan penolongnya yaitu ada kulit pangsit. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai analisis pasar. Jadi, berjualan siomay dan batagor di sekitar kampus merupakan peluang usaha yang sangat potensial karena menyasar segmen pasar yang besar, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Mahasiswa cenderung mencari makanan yang praktis, terjangkau, dan mengenyangkan, sehingga siomay dan batagor menjadi pilihan yang tepat. Lokasi strategis di sekitar kampus juga memungkinkan tingginya lalu lintas konsumen, terutama pada jam istirahat dan setelah perkuliahan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, seperti promosi melalui media sosial, diskon khusus mahasiswa, dan pelayanan yang cepat, usaha ini berpeluang tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan. Baiklah, kita akan membahas mengenai topik analisis modal dan keuangan. Nah, modal awal untuk menjalankan usaha ini relatif kecil, berkisar sekitar Rp6.500.000. Biaya tersebut digunakan untuk membeli gerobak, alat masak, bahan baku awal, serta kemasan dan kebutuhan promosi. Dengan estimasi penjualan 1.000 pieces per hari dengan harga 1.000 per pieces, pendapatan kotor harian mencapai sekitar Rp1.000.000. Setelah dikurangi biaya bahan baku dan operasional, keuntungan bersih per hari dapat mencapai Rp100.000 hingga Rp200.000. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan meskipun dijalankan dalam skala kecil. Sekarang kita akan memasuki materi mengenai kelebihan dan inovasi. Nah, penjual siomay menggunakan gerobak di lingkungan kampus memiliki sejumlah
kelebihan, seperti fleksibilitas memilih lokasi strategis yang ramai oleh mahasiswa, dosen, dan staf. Harga yang terjangkau dan penyajian yang cepat menjadikan siomay pilihan praktis untuk konsumsi di sela waktu kuliah. Inovasi dapat dilakukan dengan menambahkan varian isi seperti mozzarella, keju, dan batagor crispy, serta pilihan saus dengan tingkat kepedasan berbeda. Penggunaan kemasan ramah lingkungan dan gerobak yang menarik juga dapat menambah daya tarik terhadap batagor. Dengan kombinasi kelebihan operasional dan inovasi tersebut, usaha siomay gerobak di kampus berpeluang berkembang secara berkelanjutan. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk topik tantangan dan solusi. Nah, meskipun memiliki banyak kelebihan, usaha ini tetap menghadapi tantangan seperti persaingan yang tinggi di pasar jajanan, penurunan penjualan saat musim hujan, serta fluktuasi harga bahan baku seperti ayam dan tepung. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemilik usaha perlu terus meningkatkan rasa dan kualitas pelayanan, menawarkan sistem pre-order atau langganan untuk pelanggan tetap, serta menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku agar mendapatkan harga yang lebih stabil dan efisien dalam pengeluarannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan variabel costing dan bulk costing. Yang pertama, jumlah yang terjual adalah 980 pieces dan produksinya itu adalah 1000 pieces. Kemudian bahan bakunya itu berkisar 482.500, tenaga kerjanya 200.000 per hari, BOP variabel 26.500, BOP tetap 123.610. Nah, untuk metode variable costing, produk yang terjual 980 pieces, persediaan barang jadi akhir atau ending finished goods inventory, yaitu sama dengan 1000 pieces dikurang 980 pieces, yang bersisa 20 pieces. Nah, kemudian nilai persediaan akhir dengan metode variable costing, ada bahan baku sebesar 482.500, tenaga kerja Rp200.000, BOP variabel 26.500, dan HPP-nya adalah Rp709.000. Kemudian unit yang diproduksi adalah 1000 pieces. HPP per unit sama dengan Rp709.000 dibagi 1000 atau sama dengan 709. Kemudian nilai persediaan barang jadi akhir yaitu adalah 20 dikali 709 sama dengan Rp14.180.000. Kemudian berikut dilampirkan laporan laba rugi metode variable costing. Yang pertama ada judul Ude Ahmad, income statement 31 Desember 2025, kemudian ada penjualan 980 dikali 1000 sama dengan 980.000, kemudian ada persediaan barang di awal, biaya variabel bahan baku sama dengan Rp485.500, kemudian ada tenaga kerja sebesar Rp200.000 dan BOP sama dengan Rp26.500. Kemudian ada goods available for sale yaitu Rp709.000, kemudian persediaan barang jadi akhir sebesar Rp14.180.000. Ada cost of goods sold yang kita kurangi dengan penjualan, cost of goods sold-nya Rp694.820. Kemudian ada hasilnya contribution margin sebesar Rp285.180. Kemudian ada biaya tetap yaitu BOP tetap yang kita kurangkan dengan contribution margin. BOP tetapnya sebesar Rp123.610. Kemudian didapatkan hasil dari laba bersih sebelum pajak atau EBT sebesar Rp161.570. Kemudian ada nilai persediaan akhir metode full costing. Yang pertama ada bahan baku sebesar Rp482.500, kemudian tenaga kerja Rp200.000, BOP variabel Rp26.500, kemudian BOP tetap Rp123.610. Kemudian dijumlahkan menjadi cost of goods sold atau HPP
menjadi 832.610. Kemudian ada unit produksi 1000 pieces, HPP per unitnya sama dengan 832.610 rupiah, kita bagi dengan 1000 unit atau 1000 pieces, menjadi 832,61. Kemudian nilai persediaan barang jadi akhir sama dengan 20 dikali 832,61 rupiah sama dengan 16.652.000 rupiah. Berikutnya dilampirkan laporan laba rugi metode full costing. Yang pertama ada judul UD Ahmad Income Statement 31 Desember 2025. Kemudian ada penjualannya 980 dikali 1.000 rupiah sama dengan 900.000 rupiah. Kemudian ada persediaan barang jadi awal, biaya produksi. Yang pertama ada bahan baku sebesar 482.500 rupiah. Kemudian ada tenaga kerja 200.000 rupiah, BOP variabel 26.500 rupiah. Kemudian ada BOP tetap 123.610 rupiah yang dijumlahkan menjadi goods available for sale sebesar 832.610 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan persediaan barang jadi akhir sebesar 815.958.000 rupiah, yaitu adalah cost of goods sold, dan kita mendapatkan hasil dari laba kotor merupakan hasil pengurangan dari penjualan dengan cost of goods sold. Laba kotornya atau gross income-nya sebesar 164.042 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah usaha siomay dan batagor merupakan contoh nyata UMKM kuliner yang mampu berkembang dengan modal kecil namun menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi produk, serta strategi pemasaran yang tepat, usaha ini dapat bersaing dan tumbuh dalam industri makanan yang sangat kompetitif. Dukungan dari lingkungan sekitar serta pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan UMKM seperti ini. Nah, itulah kesimpulan dari usaha siomay dan batagor ini.